Meskipun tidak diceritakan dalam ayat-ayat ini jamaah sekalian, tapi secara madmun, maknanya, konteks ceritanya, kita bisa fahami bahwa sang pelayan ini mungkin dia sampaikan juga kepada sang raja bahwa saya dulu bermimpi di dalam penjara. Dan ada sahabat saya juga bermimpi sama-sama di malam yang sama, kami bermimpi sama-sama dan kami sampaikan kepada sahabat kami ini namanya Yusuf di dalam penjara. Setelah dia takbirkan mimpinya kami, ternyata betul kejadian seperti itu. Sepanjang sejarah manusia yang diabadikan, diceritakan dalam Al-Quran, tentu saja inilah di antara mimpi yang paling dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah oleh karena pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan ketaatan dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kemudian untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita manfaatkan waktu yang singkat, yang pendek ini untuk kita sama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam surah Yusuf, sembari kita menunggu para jamaah, para ikhwan dan akhwat yang akan bergabung bersama-sama kita untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah juga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembahasan tadabbur surah Yusuf dan kita masuk pembahasan yang baru di sini dengan judul Ru'ya al-Malik atau mimpi sang raja. Di sini disebutkan ada beberapa tadabbur, beberapa poin yang dijelaskan oleh pengarang atau penulis kitab ini, dan kita coba jelaskan sedikit demi sedikit tentang pembahasan Ru'ya al-Malik ini atau mimpi sang raja ini. Sebagai muqaddimah jamaah sekalian, kita coba melihat atau membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat tentang Ru'ya al-Malik ini di dalam surah Yusuf, tepatnya pada ayat yang ke-43. Ya. Pada ayat yang ke-43 surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf." Kata Allah Subhanahu wa taala, raja Mesir berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Kemudian wasab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin." Saya juga melihat ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering.
Kemudian Allah mengatakan lagi, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Maka sang raja ini berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah berfirman, qalu, mereka kemudian menjawab, adghatsu ahlamin, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, artinya tidak ada maknanya sebenarnya mimpi itu. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin, dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Kemudian ayat selanjutnya, wa qala alladzi naja minhuma, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua. Ini kalau kita review kembali beberapa ayat sebelumnya atau penggalan kisah sebelumnya, ketika dua orang sahabat Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah keluar dari penjara, yang satu keluar untuk menjadi pembantu raja, menjadi tukang pembawa anggur atau pembawa minuman atau pelayan lebih tepatnya untuk sang raja, sedangkan yang satunya keluar dari penjara untuk dieksekusi. Maka berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua ini, karena yang selamat ini yang pertama dan yang kedua itu tidak selamat, dan teringat kepada Yusuf, wadakara ba'da ummatin, dan teringat, orang itu teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Ini kan ceritanya Nabi Yusuf beberapa ayat sebelumnya, sebelum di ayat yang ke-43, ayat yang ke-42 di sini Allah mengatakan, Nabi Yusuf berkata, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam meminta tolong, menitip pesan sebenarnya. Beliau menitip pesan kepada pemuda, kepada sahabat beliau yang selamat itu, untuk diingatkan nasibnya Nabi Yusuf alaihissalam yang mendekam di dalam penjara, dan disampaikan kisah beliau kepada sang raja. Karena sebenarnya Raja Mesir sebenarnya tidak tahu dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa beliau dipenjara, dengan alasan apa beliau dipenjara dan seterusnya. Karena cerita di penjaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu hanya terjadi di antara sesama bangsawan saja, artinya para bangsawan atau perdana menteri yang memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan sang raja sendiri tidak mengetahui, tidak tahu tentang nasib dan keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam sebenarnya minta kepada sahabatnya ini supaya disampaikan kepada Raja Mesir pada saat itu tentang keadaan Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjara secara zalim. Maka di sini jamaah sekalian, pada ayat yang ke-45, wa qala alladzi naja minhuma wadakara ba'da ummatin, ternyata syaitan dengan izin Allah, tentu saja dengan izin Allah dan dengan ketetapan Allah SWT, pemuda yang diharapkan oleh Nabi Yusuf itu ternyata lupa untuk menyampaikan nasibnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan godaan syaitan, sehingga dia lupa untuk menyampaikan perihal nasib Nabi Yusuf alaihissalam kepada sang raja. Dan tentu saja di balik lupanya pemuda itu ada hikmah yang besar dan ada keinginan serta ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Sebagian di antara kita mungkin ini karena saya lupa, akhirnya saya seperti ini, karena saya lupa begini dan seterusnya. Padahal dengan adanya lupa itu mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehendak yang lain, ada episode yang lebih baik, ada kejadian peristiwa yang lebih baik yang Allah inginkan untuk diperjalankan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian di antara kita ada yang lupa sesuatu, misalnya kenapa saya lupa ini, kenapa saya lupa itu. Ternyata di balik lupanya kita itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan satu episode kehidupan yang lebih baik untuk kita. Nah, sama juga dengan Nabi Yusuf ini. Ketika pemuda itu lupa, jamaah sekalian, atau seandainya pemuda itu ingat,
maka mungkin tidak akan seperti ini kejadian kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Namun karena Allah buat dia lupa untuk menyampaikan kepada sang raja, maka sang raja kemudian mimpi di satu malam. Setelah dia bermimpi, dia panggil para bangsawannya, orang-orang terkemuka, untuk menanyakan tentang takbir mimpi sang raja itu. Dan ternyata pada momen itulah pemuda ini ingat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini Yusuf ini sahabat saya di dalam penjara, dia pernah berpesan sama saya, dan ini paling cocok, memang ini paling pas kalau seandainya saya sampaikan kepada raja bahwa saya punya teman, saya punya sahabat di penjara sekarang, dan dia mampu untuk mentakbirkan atau menakwilkan mimpi yang telah dilihat oleh sang raja. Nah, ini istilahnya ikhwas sekalian, karena ada sebabnya, maka sebab itulah yang dijadikan sebagai alasan untuk dia sampaikan tentang keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan kalau seandainya ini kan orang ini, pemuda ini kan istilahnya pelayan ya, istilahnya pelayan, bukan perdana menteri juga, bukan bukan menteri pertahanan juga, atau menteri apa misalnya, atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di kursi penasehat raja misalnya, atau penasehat presiden dan sebagainya. Namun orang ini cuma pelayan, ya pelayan itu otomatis tidak akan didengarkan pendapatnya, pandangannya. Kalau seandainya dia tiba-tiba dia bawakan air minum misalnya, kemudian dia bawakan anggur kepada sang raja, kemudian dia sampaikan, "Tabe, ada itu temanku kasihan di dalam penjara, minta tolong diselamatkan." Itu pasti, kalau begitu sudah kamu di penjara lagi kalau begitu. Harusnya dia sudah selamat, akhirnya dipenjarakan lagi. Kan boleh jadi kisahnya seperti itu. Kalau istilahnya orang Makassar, sota-sota datang, kemudian dia memberikan syafaat kepada Nabi Yusuf alaihissalam melalui raja secara langsung, ya mungkin jalan ceritanya tidak akan seperti itu. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah buat lupa pemuda ini. Nanti pada saatnya, pada momennya, ketika sang raja ini sudah bermimpi, kemudian raja menyampaikan kepada seluruh para bangsawan, orang-orang terkemuka dan orang-orang terpercaya raja lah istilahnya. Ternyata mereka mengatakan, qalu adghathu ahlam, ini cuma mimpi-mimpi kosong saja, artinya tidak ada maknanya ini mimpi yang dilihat oleh sang raja. Wa ma nahnu bitawil ahlami bi'alim, dan kami sendiri juga memang tidak tahu untuk mentakwilkan atau mentakbir dan menjelaskan mimpi. Artinya ketika para bangsawan dan orang-orang yang paling diharapkan sang raja ini ternyata sudah angkat tangan, disinilah ada kesempatan. Kalau begini ada kesempatan ini, dia masuk, sang pelayan ini masuk, karena mumpung mereka ini semuanya sudah angkat tangan, sedangkan raja menunggu jawaban. Nah, kemudian jawaban ini pun juga bukan datang dari sang pelayan. Dia hanya meminta kepada sang raja, kalau bisa saya dipertemukan dengan teman saya. Istilahnya, meskipun tidak diceritakan dalam ayat-ayat ini jamaah sekalian, tapi secara madmun, maknanya, konteks ceritanya, kita bisa fahami bahwa sang pelayan ini mungkin dia sampaikan juga kepada sang raja bahwa saya dulu bermimpi di dalam penjara. Dan ada sahabat saya juga bermimpi sama-sama di malam yang sama, kami bermimpi sama-sama, dan kami sampaikan kepada sahabat kami ini namanya Yusuf di dalam penjara. Setelah dia takbirkan mimpinya kami, ternyata betul kejadian seperti itu. Sesuai dengan apa ini? Istilahnya ini bahasa saya saja. Namun kalau kita coba renungi ini jalan ceritanya, maka secara otomatis pasti pelayan ini akan menyampaikan seperti itu sebagai muqaddimah, ya, sebagai pendahuluan bahwa kami dulu pernah bermimpi juga, dan ternyata setelah ditakwilkan oleh Yusuf, oleh sahabat kami dalam penjara, dan memang betul seperti yang dia katakan, betul seperti yang dia sampaikan. Makanya di sini dikatakan, wadakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Nah, makanya pelayan ini mengatakan, aku akan memberitakan kepada engkau, kepada sang raja, tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Artinya izinkan saya untuk ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini ayat berikutnya, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Di sini setelah dia bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka disampaikan Nabi Yusuf minta tolong, maksudnya Yusuf
minta tolong untuk ditakwilkan mimpi ini. Ya, mimpi sang raja, dia melihat seperti ini, seperti dan seterusnya diceritakan. Maka Nabi Yusuf pada ayat yang ke-47 beliau sampaikan, qala tazra'una sab'a sinin. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam atau bercocok tanam selama 7 tahun lamanya sebagaimana biasanya. Da'aban itu artinya sebagaimana biasanya, normalnya. Ya. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Apa yang kalian dapatkan dari hasil cocok tanam selama 7 tahun itu, maka makanlah sebagiannya dan kebanyakannya disimpan. Artinya jangan jangan dikeluarkan dari bulirnya. Karena kalau dikeluarkan dari bulirnya maka itu cepat rusak, cepat busuk tentu saja. Jadi dibiarkan saja di dalam bulirnya. Kalau dia gandum, maka gandumnya tetap di dalam bulirnya, tetap di dalam tangkainya dan jangan dikeluarkan supaya dia tidak cepat buruk. Kemudian tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Ya, ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Yang mana selama 7 tahun yang sulit, ini disebut sebagai 7 tahun masa paceklik tentu saja. Yang mana selama 7 tahun ini manusia nantinya akan menghabiskan apa yang sudah kamu simpan untuk menghadapi tahun yang sulit itu. Jadi yang mereka simpan selama 7 tahun itu yang akan dimakan untuk 7 tahun yang berikutnya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang disimpan. Jadi dengan cara yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini ternyata masih ada sisanya sedikit. Ya, masih ada sisanya sedikit. Makanya di sini katakan illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit. Jadi semua selama 7 tahun yang disimpan itu, kemudian masuk 7 tahun masa paceklik itu, maka masyarakat memanfaatkan yang disimpan selama 7 tahun itu, ternyata tidak menghabiskan semua yang disimpan itu. Artinya masih ada sisanya. Nah, itu berarti akan berhasil kalau seandainya dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Nah, setelahnya itu jamaah sekalian masuk lagi fase yang berikutnya atau kisah Nabi Yusuf dalam ayat yang ke-50, episode yang baru lagi. Ini istilahnya ketika mimpi raja ini sudah terlihat dan sudah disampaikan kepada para masyarakat atau para bangsawan dan orang-orang terkemuka di antara mereka, ini istilahnya perpindahan dari satu episode dalam kisah Nabi Yusuf menuju episode yang berikutnya. Nanti setelah itu akan berpindah lagi kepada episode yang berikutnya. Nah, di sini dijelaskan jamaah sekalian, hadhihi ru'ya khalladallahu ta'ala dzikraha fi kitabihil aziz wa dzakara tafasilaha li'annaha min a'dhamir ru'a allati 'arafatha al-bashariyah. Kata beliau di sini bahwasanya ru'ya ini kan dalam pembahasan yang sebelum-sebelumnya tentang ar-ru'a wa ahlamul wa adghathul ahlam, itu disebutkan bahwasanya ada 7 mimpi di dalam Al-Qur'an kan? Disebut. Saya tidak tahu penceramah sebelumnya menyebutkan itu atau tidak. Sudah ya? Iya, disebutkan ada 7 mimpi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. 4 mimpi itu terdapat di dalam surah Yusuf. Mimpinya Nabi Yusuf, kemudian 2 mimpi sahabatnya, kemudian mimpinya raja. 3 mimpi yang lain itu jamaah sekalian adalah mimpinya Nabi Muhammad 2 dan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. alaihi wassalatu wassalam. Jadi mimpinya Nabi Muhammad dalam surah Al-Isra dan juga di dalam surah An-Najm kalau saya tidak salah. Intinya bahwa ketika Allah menyebutkan ru'ya atau mimpi sang raja ini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tafasilnya. Artinya diceritakan dengan detail itu apa yang dilihat oleh sang raja. Jadi diceritakan bahwa saya bermimpi, saya melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk itu dimakan sama 7 ini. Kemudian saya melihat ada 7 bulir gandum yang kering, yang basah. Nah, ini sampai disebutkan tafsilnya, sampai disebutkan jumlahnya, keadaannya, ada yang kering, ada yang basah. Kemudian ada yang gemuk, ada yang kurus.
Dan apa yang terjadi pada hewan-hewan atau sapi-sapi betina ini? Ada yang dimakan dan ada yang memakan. Itu berarti penyebutan secara tafsil seperti ini, kata beliau, li'annaha min a'dhamir ru'ah allati arafathal basyariyah. Karena ini diantara mimpi yang paling dahsyat yang diketahui oleh umat manusia sepanjang sejarah manusia. Sepanjang sejarah manusia yang diabadikan, diceritakan dalam Al-Quran, tentu saja inilah diantara mimpi yang paling dahsyat. Di mana apa? Di mana berdasarkan mimpi sang raja ini, maka kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam bertolak atau berpindah dari sebelumnya kisah yang penuh dengan kesulitan dan kepayahan, berpindah menjadi apa? Menjadi episode yang baru, episode kesenangan, kebahagiaan. Namun dua-duanya ini adalah episode apa? Fitnah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang lain Allah katakan, dan kami menguji kalian dengan kesenangan serta kesulitan sebagai bentuk fitnah. Jadi jangan dikira bahwa kalau kita dapat yang senang-senang kemudian itu berarti sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau itu adalah busyra ajilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang sebagian orang ada yang justru Allah Subhanahu wa ta'ala berikan fitnah dan ujian melalui kesenangan dan kekayaan. Oleh karena itu ini perlu berhati-hati jamaah yang dirahmati Allah dalam persoalan fitnah yang Allah datangkan kepada manusia. Kemudian di antara alasan kenapa mimpi sang raja ini juga menjadi mimpi yang paling dahsyat yang pernah dikenal oleh umat manusia. Kenapa? Faqad ta'allaqat biha hayatu syu'ubin bi akmaliha. Karena mimpinya raja ini jemaah sekalian ini berkaitan dengan pertama kehidupannya Nabi Yusuf seperti yang tadi kita ceritakan. Kemudian yang kedua, mimpi ini berkaitan dengan keadaan seluruh masyarakat di masa itu. Artinya semua warga Mesir, masyarakat Mesir pada saat itu punya keterkaitan masa depan dengan mimpinya sang raja. Makanya perlu dijelaskan, perlu disampaikan dan disebutkan secara rinci bagaimana jalan cerita mimpinya sang raja sebenarnya ini, supaya nanti ketika Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi itu, maka akan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada banyak ini nasib masyarakat, nasib manusia itu bergantung dengan benar tidaknya takwil dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang tidak tahu menahu tentang masalah takwil, kemudian dia mencoba mentakwilkan mimpinya sang raja ini jamaah sekalian, dan ternyata dia keliru dalam mentakwilkan, dan akhirnya masyarakat harus sengsara selama 14 tahun kan begitu, 14 tahun. Oleh karenanya idra'aha malikum Misr, karena yang bermimpi di sini adalah raja Mesir, fa'ahammathu wa aqlaqathu. Kata beliau, maka karena yang bermimpi di sini adalah sang raja, maka sang raja akhirnya merasa khawatir. Dia merasa khawatir dan cemas dengan keadaan masyarakatnya karena mimpi yang dia lihat di dalam tidurnya. Wa jama'al a'yana wa ahlal masyura war ra'yi li ta'biriha. Makanya orang ini atau sang raja mengumpulkan semua yang dia kenal yang kira-kira memiliki kemampuan untuk mentakwilkan dan mentakbirkan mimpinya, termasuk orang-orang ahli musyawarahnya, orang-orang yang memang, jadi sebenarnya seorang pemimpin, seorang raja itu seharusnya memiliki apa? Memiliki orang-orang khusus yang ketika dia memiliki masalah, ketika dia memiliki problem, maka melalui orang-orang tersebutlah dia meminta apa? Pandangan. Sebagaimana seperti yang akan disebutkan nanti dalam penjelasan ini, sebagaimana Ratu Balqis, ya kan? Ratu Balqis ketika Nabi Sulaiman alaihissalam minta kepada kaumnya untuk memindahkan ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis kemudian kumpulkan orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang dikira-kira mereka lah yang bisa memberikan nasihat dan pandangan terhadap suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini, yang ternyata akhirnya dia mengatakan bahwasanya kalau seandainya satu kerajaan itu telah memasuki kerajaan yang lainnya, maka orang-orang yang berada dalam kerajaan itu pasti akan menjadi masyarakat yang terhina. Itu kan cerita tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Nanti akan disebutkan di sini pembahasannya. Makanya jangan sekalian di sini dikatakan wa qala aftuni liyufkhima amra ru'ya wa ya'dhum sya'nul hadits fiha. Makanya dia meminta fatwa di sini
Aftuni itu artinya berikan fatwa kepada saya. Maksudnya takbirkanlah mimpi ini supaya betul-betul ini, kalau memang betul seperti itu takbir mimpi yang saya lihat ini, maka kita akan jalankan itu sesuai dengan yang ditakwilkan. Kemudian yang kedua, warahma dzalika falamma qassaha alaihim qalu adghathu ahlam. Meskipun seperti itu, meskipun dia sudah sampaikan aftuni, kemudian mimpi saya seperti ini dan seterusnya, tapi orang-orang yang mendengarkan, ahli masyurahnya ini, orang-orang yang dipegangi kata-katanya oleh sang raja ini, ternyata mereka mengatakan adghathu ahlam, ini cuma mimpi kosong saja, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Fahasamu al-qadiyata hakadha bil jahli bihadhihi sadajati walla mubalah ala idhamiha. Sehingga orang-orang terdekat sang raja ini, dia anggap biasa saja ini urusan mimpi ini, dia anggap biasa, ya, padahal seharusnya mereka memperhatikan dengan seksama, dengan baik, karena mimpi ini tidak akan mungkin. Dan sekali lagi jamaah sekalian, ketika mimpi itu adalah ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, maka tentu saja itu adalah salah satu di antara tanda-tanda, salah satu bagian daripada 36 atau 37 tanda kenabian. Artinya orang yang bermimpi dengan ru'yah shadiqah, ru'yah salihah, maka itu adalah mimpi yang benar. Itu adalah mimpi yang benar. Wabattu fiha bihadhihi sur'ati ragma jahlihim alladhi lam yakhfaw. Nah, ini juga mengherankan. Mereka mengatakan, dan kami ini tidak tahu sebenarnya, kami tidak tahu persoalan masalah takbir dan takwil mimpi, tapi dengan entengnya dan dengan mudahnya mereka mengatakan qalu adghathu ahlam, ini cuma mimpi kosong saja, ini tidak ada artinya. Kemudian setelah mereka bilang tidak ada artinya, mereka tutup kata-kata mereka dengan mengatakan kami sebenarnya tidak tahu tentang masalah mimpi. Kami tidak tahu, kami tidak bisa menakwilkan mimpi sebenarnya. Ini anehnya. Jadi ini perkataan yang disampaikan oleh orang-orang terdekat raja ini sebenarnya bertolak belakang antara apa yang mereka sampaikan di awal dengan apa yang mereka sampaikan di akhir. Mereka bilang, ini cuma mimpi kosong saja. Terus setelah itu, sebenarnya kami tidak tahu tentang masalah ini. Seandainya mereka bilang kami tidak tahu tentang masalah mimpi, namun menurut kami ini cuma mimpi kosong saja, ini masih boleh diterima lah. Tapi ini kelihatannya bertolak belakang betul ini. Ketika mereka sudah mengklaim bahwa ini adalah mimpi kosong, tidak ada maknanya, kemudian setelah itu mereka bilang, meskipun kami tidak mengetahui persoalan masalah mimpi itu, kami tidak hebat dan tidak bisa menerjemahkan dan mentafsirkan mimpi. Wa kana hariyan bihim jahilu an yuhilu al ahli al-ilm wal ikhtisas. Harusnya begini, sebagaimana yang pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya, ya, bahwasanya mimpi itu tidak boleh ditakbir dan ditakwilkan oleh sembarang orang. Ya, mungkin jamaah masih ingat ada beberapa kaidah itu yang diceritakan oleh beliau di sini dalam pembahasan ar-ru'a wa adghathul ahlam. Ada kaidah berkenaan dengan orang yang bermimpi dan ada kaidah dengan orang yang mentakwilkan mimpi. Ini dua sisi ini harus diperhatikan. Ada beberapa kaidah yang beliau sebutkan di dalam pembahasan ini, dalam pembahasan tersebut, bahwa orang-orang yang bermimpi, maka perhatikan ini kaidah-kaidahnya. Ya, ada hal-hal yang mesti diperhatikan ketika seseorang bermimpi melihat sesuatu. Kalau diantaranya, kalau dia bermimpi melihat sesuatu yang buruk, yang tidak menyenangkan, maka jangan diceritakan. Kalau dia melihat sesuatu yang menyenangkan, maka jangan diceritakan juga kepada orang yang tidak dipercayai. Ya, artinya orang yang kita tidak senang dan dia juga tidak senang sama kita, maka jangan disampaikan mimpi itu, khawatir jangan sampai terjadi hasad, iri hati dan dengki. Kemudian bagi orang yang suka mentakwilkan mimpi, maka berhati-hati, jangan karena ada orang yang menyampaikan mimpinya kepada dia, kemudian dengan serta-merta dia takwilkan dan dia takbir, karena boleh jadi mimpi yang dilihat oleh seseorang itu berkaitan dengan kehidupan pribadi orang tersebut. Nah, ini untungnya karena ru'yal malik ini bukan berkaitan secara khusus dengan kehidupan sang raja saja, tapi berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara utuh. Nah, oleh karena itu di sini beliau katakan wa kana hariyan bihim, seharusnya orang-orang yang diminta pendapat oleh sang raja ini, harusnya kalau mereka tidak tahu tentang masalah takwil mimpi, mereka sampaikan kepada raja, kami ini tidak tahu mentakwil mimpi, dan
kalau bisa dicarilah orang yang lebih hebat, orang yang lebih paham dengan orang yang lebih tahu tentang masalah takwil mimpi ini. Orang-orang yang khusus yang memang memiliki pengalaman dalam masalah tersebut. Au yubayyinu jahlahum, atau ya terus terang saja bahwa kami tidak tahu. Tidak usah dikatakan adghafu ahlam, ini mimpi-mimpi kosong ini. Wa ammal fatwa bighairi ilmin, kata beliau, adapun berfatwa tanpa adanya ilmu, faqad tawarrada an-nasal mahalik, maka orang yang memberikan fatwa tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka fatwa itu yang akan menyebabkan manusia itu terjatuh di dalam kebinasaan. Walaka an tatawahham kaifa yabdu amru dawlati law lam yadhakir as-saqi alladhi afada min suhbatihi li Yusuf alaihissalam fi sijn. Bisa dibayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya ini kan para bangsawan yang ditanya oleh sang raja ini, mereka sudah mengaku kami tidak tahu persoalan takwil mimpi. Nah sekarang bayangkan kalau seandainya ini as-saqi ini artinya sang pelayan, seandainya sang pelayan ini dia tidak ingat dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya dengan mimpi sahabatnya, seandainya dia tidak ingat jamaah sekalian, dan akhirnya raja kalau begitu, sudahlah kalau begitu ini berdasarkan apa yang kalian katakan, itu berarti ini cuma adghafu ahlam, berarti ini cuma mimpi-mimpi kosong saja. Tidak perlu, kalau begitu sudah kita tutup saja majelis ini dan kita jalankan kehidupan sebagaimana biasanya. Bisa dibayangkan kira-kira mereka menanam setiap tahunnya dan mereka manfaatkan apa yang mereka hasilkan setiap tahunnya itu dimakan habis sama masyarakat. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kehidupan mereka 7 tahun yang akan datang. 7 tahun yang akan datang selama 7 tahun berikutnya, kan begitu ya. Ini kan 7 tahun masa bercocok tanam, sebagaimana takwilnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini 7 tahun masa bercocok tanam. Selama 7 tahun mereka makan terus dan seterusnya, dan mereka tidak simpan apa-apa sesuai dengan takwilnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah bisa dibayangkan bagaimana nasib mereka 7 tahun berikutnya selama 7 tahun. Jelas ya? Selama 7 tahun, kan selama 7 tahun mereka akan merasakan masa paceklik. Nah ini tentu saja jamaah sekalian, sambungannya nanti dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya sambungannya, kalau seandainya ini as-saqi, ini yang pelayan ini jamaah sekalian, kalau seandainya pelayan ini tidak ingat dengan takwil atau dengan kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam dalam mentakwil mimpi, maka Nabi Yusuf tidak akan mungkin menjadi menteri ekonomi. Itu tidak akan mungkin ya mas kalian, tidak akan mungkin menggantikan Ibu Sri Mulyani, tidak akan mungkin menjadi menteri ekonomi. Dan kalau beliau tidak menjadi menteri ekonomi ya mas kalian, maka tidak akan mungkin ada jalan ceritanya itu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam akan datang minta suaka bantuan pangan istilahnya, bantuan pangan kepada negeri Mesir. Karena kan ceritanya Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau tinggal bersama anak-anak beliau, kemudian mereka menghadapi masa paceklik juga. Setelah itu mereka sampaikan, Nabi Yakub alaihissalam sampaikan, ya cobalah kalian pergi ke negeri Mesir, karena saya mendengar katanya menteri ekonomi di sana bagus orangnya, baik orangnya. Siapa tahu kita dapat suaka pangan, bantuan dan sebagainya. Bawalah apa yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, masukkan semuanya dalam karung masing-masing. Ini 10 orang datang dari kampung Nabi Yakub alaihissalam, dari perkampungan beliau, masing-masing membawa karungnya sendiri, dan di dalam karung itu ada apa? Ada barang-barang yang rencananya sebenarnya itu yang mau ditukarkan, istilahnya dengan sistem barter, ya, sistem barter namanya. Jadi ditukar apa yang mereka miliki, ditukar dengan bahan pangan. Nah, bayangkan jemaah sekalian, seandainya masa paceklik itu ternyata negeri Mesir juga tidak punya persediaan, itu berarti tidak akan jalan ini ceritanya, ini 10 orang akan datang ke negeri Mesir. Kalau seandainya si pelayan ini tidak ingat tentang ceritanya Nabi Yusuf. Tapi karena subhanallah beliau orang ini mengingat dengan ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam, maka terjadilah jalan cerita dan kisah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau sampaikan ada faedah di sini jamaah sekalian berkaitan dengan orang-orang dekat seorang raja. Seharusnya beliau mengatakan, inna adama ikhtiyaril bitanati salihah allati tuhsinu siyasata umuri dunya ad-dawla wa tahris ala masalir ra'iyah min adarril akhtar allati yumkin an tatahaddat al-bilad. Kata beliau di sini,
ketika seorang pemimpin itu gagal untuk memilih siapa orang-orang terdekat, siapa orang-orang yang paling dipercaya oleh pemerintah, oleh raja, oleh presiden, oleh pemimpin dan seterusnya. Kalau pemimpin itu gagal menunjuk orang-orang yang bisa diambil ini, bisa dipegangi ini kata-katanya jamaah sekalian, oh pasti akan binasa. Tinggal tunggu waktu saja sebenarnya itu negara itu, bangsa itu akan hancur. Kalau seandainya sang pemimpin ini gagal mencari dan gagal memilih orang-orang yang bisa dipegang kata. Makanya kalau kita lihat jamaah sekalian, Khulafaur Rasyidin, siapa orang-orang yang ada di sekeliling mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Di sekelilingnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah. Orang-orang pilihan, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Ketika Abu Bakar, ketika 70 orang sahabat Nabi, ketika semakin banyak sahabat Nabi yang meninggal dalam peperangan, terbunuh, dan mereka itu adalah para penghafal Al-Quran, maka Umar bin Khattab segera datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan sampaikan, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah SAW, saya berikan masukan ini, kalau bisa dikumpulkan semua itu, mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat Nabi SAW, mushafnya Ali bin Abi Thalib, kemudian mushafnya Ubay bin Ka'ab, kemudian mushafnya Zaid bin Thabit, kemudian mushafnya Abu Bakar As-Siddiq, dan orang-orang yang pernah menulis mushaf atau menulis Al-Quran dari Nabi SAW, dikumpulkan semua itu, karena jangan sampai nanti hilang ini Al-Quran, karena sudah banyak sahabat Nabi SAW, para penghafal Quran yang meninggal dunia. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya, saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan sama Nabi SAW. Seandainya Umar bin Khattab sudah berhenti ketika ditolak sampai saat di situ saja jamaah sekalian, oh tidak akan mungkin ada Al-Quran itu, tidak akan mungkin. Tapi coba lihat, karena Umar bin Khattab adalah seorang yang bisa dipegangi kata-katanya, bahkan dia adalah mulham, orang yang diberikan ilham. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, setiap nabi itu, setiap kaum itu ada mulhamun, ada orang yang diberikan ilham. Wa mulhamu hadhil ummah, dan orang yang diberikan ilham dari umat ini adalah siapa? Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelah saya, maka dia adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Makanya setelah ditolak sama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab tidak berhenti sampai di situ. Nanti ada kesempatannya lagi, disampaikan lagi. Ini yang kedua kali saya sampaikan. Kita minta tolong dipertimbangkan ini, karena jangan sampai nanti hilang betul ini Al-Quran. Ditolak lagi sama Abu Bakar As-Siddiq. 2 kali cukup? Tidak cukup. 3 kali disampaikan, berkali-kali disampaikan oleh Umar bin Khattab. Itulah pentingnya jamaah sekalian. Makanya ketika wafat Abu Bakar As-Siddiq, naik digantikan oleh Umar bin Khattab. Siapa orang yang paling pertama diajak berdiskusi oleh Umar bin Khattab ketika beliau bertemu dengan masalah? Ada 2. Yang pertama, anak-anak muda. Makanya dalam riwayat disebutkan bahwa Umar itu kalau beliau punya masalah berat, masalah pelik, maka beliau kumpulkan anak muda. Apa maksudnya anak muda? Yuridu hiddata uqulihim. Jadi Umar bin Khattab itu dia panggil anak-anak muda karena anak muda itu punya apa? Kecerdasan. Anak-anak muda itu punya akal yang tajam. Ketajaman akalnya anak-anak muda ini yang faham dengan kondisi dan keadaan, itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Plus juga orang yang paling pertama diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab siapa? Abu Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah. Makanya ketika beliau masuk bermajlis jemaah sekalian, jadi Umar bin Khattab itu dia punya majelis permusyawaratan, ada MPR-nya. Ada MPR-nya Umar bin Khattab. Ketika datang Abu Sufyan, datang orang-orang Quraisy dan seterusnya yang terlambat masuk Islam, nanti mereka masuk Islam setelah terjadinya Fathu Makkah, maka Umar bin Khattab mengusir di luar semuanya, di luar majelis semuanya. Kenapa? Kami ini berpendapat, kami ini adalah ahli Quraisy, kami ini adalah bagian daripada kabilah yang paling mulia, yang paling tinggi nasabnya, kedudukannya dan seterusnya. Apa kata Umar bin Khattab? Iya, memang betul. Dakwah Nabi SAW sudah sampai kepada kalian pertama kali, tapi kalian menolak, dan mereka ini yang ada dalam ruangan ini, mereka yang pertama kali dakwahi oleh Nabi dan mereka yang pertama kali menerima. Adapun kalian menolak, maka kalian di luar saja. Ketika datang Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab mengatakan, ahlan bi Abi Abdillah sayyiduna anta sayyiduna Bilal. Kemudian dipersilakan untuk duduk di sampingnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seperti itu. Jadi orang-orang yang pemimpin itu seharusnya punya orang-orang yang memang dipercayai kata-katanya, dipercayai keceerdasannya, ketajaman akalnya, pemahamannya tentang keadaan, kondisi dan seterusnya
dan seterusnya. Kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, wa fi qaulil mala, ketika orang-orang itu mengatakan adghafu ahlam, hada tarkun li naw'in min at-talattu min li naw'in min at-talattu fil ibarati wal adab. Wa mithlu hadha al-adab fi at-ta'amuli ma'al kibari wa zu'ama amrun matlub hatta walau kana hadha az-za'imu kafiran. Ini faedah juga ya. Jadi meskipun tadi kita bilang ini orang-orang dekatnya Raja Mesir ini bertolak belakang perkataannya kan, ketika mereka mengatakan ini adalah mimpi-mimpi kosong, kemudian setelah itu mereka bilang kami sebenarnya jujur-jujur saja tidak tahu tentang masalah mentakwilkan mimpi. Tapi beliau di sini mengeluarkan faedah yang luar biasa. Ada faedah yang luar biasa. Dan seperti itulah kitab Allah, Al-Quran ini jamaah sekalian, dengan perkataan yang paling rendah dan yang paling menyakitkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, itu tetap memberikan apa? Faedah, memberikan pelajaran dan seterusnya. Ini nanti sebentar kalau imam kita membaca ayat-ayat Al-Quran jamaah sekalian, sebagian ayat-ayat Al-Quran itu mungkin masuk dalam kategori apa? Celaan kepada Nabi Muhammad, iya kan? Asatirul awwalin katakanlah. Itu kan celaan kepada Nabi SAW, tapi diabadikan dalam Al-Quran. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah Muhammad ini adalah apa? Rajulan masmur, orang yang terkena sihir. Itu kan celaan kepada Nabi SAW. Tapi subhanallah, meskipun itu adalah celaan, namun kita baca, kita dapat pahala, kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini apa faedahnya jamaah sekalian? Ketika mereka mengatakan adghafu ahlam, ini cuma mimpi-mimpi kosong. Kata beliau di sini, ini di antara adab yang tertinggi yang diberikan oleh para bangsawan kepada sang raja. Ketika mereka menyampaikan adghafu ahlam itu adalah bahasa yang lembut. Artinya bahasa yang tertinggi ini. Ketika mereka mengatakan ini hanyalah bunga-bunga mimpi saja. Ketika mereka bilang, ya wahai sang raja, sebenarnya yang Anda lihat ini cuma bunga-bunga mimpi. Mereka tidak mau bilang juga, cuma omong kosong saja itu. Apa yang Anda lihat itu omong kosong. Anu balik-balik sih. Ayo, sudah. Dipenggal saya kalau begitu, kalau berani bilang seperti itu. Tapi subhanallah, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun, mereka sampai adghafu ahlam. Ini adalah apa? Bunga-bunga tidur sebenarnya. Bunga-bunga tidur. Jadi bahasa yang lembut itu. Sampai kata beliau di sini, ini adalah perkara yang dituntut di dalam agama kita. Sampai walaupun pemimpin itu adalah seorang yang kafir. Dan buktinya apa? Buktinya ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ilham, pergilah kamu kepada Fir'aun, sampaikan dakwahi Fir'aun itu dengan cara yang apa? Lemah lembut. Hanya saja beliau sampaikan di sini jamaah sekalian bahwasanya ketika pemimpin itu memang adalah orang yang memusuhi dakwah Islam, mereka adalah orang yang membenci kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin dan seterusnya, maka tentu saja terkadang sikap lembut itu harus diletakkan juga pada tempatnya. Ya, jangan sampai dibilang dakwahi saja dengan lembut saja terus jamaah sekalian. Ya, kita tidak tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu juga punya mauqif yang sangat keras kepada siapa? Kepada Firaun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai Firaun, sesungguhnya kamu mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan ini tanda-tanda 9 mukjizat yang saya bawa kepadamu kecuali Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, dan sesungguhnya saya menyangka, meyakini kamu itu adalah orang yang celaka. Itu kurang keras apalagi jemaah sekalian. Kalau sampai Nabi Musa mengatakan, saya meyakini kamu itu apa? Orang yang celaka. Kata Nabi Allah, mazbura itu artinya kamu ini celaka dunia dan akhirat. Nah, jadi memang betul jemaah sekalian, memang betul kita berdakwah kepada para pemimpin dan seterusnya, kepada orang-orang yang terkemuka dan punya wajah, punya nama dan sebagainya, kita dakwahi mereka dengan cara yang lembut. Dan itulah memang firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi ingat, ada sambungan ayat itu, wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya Nabi Musa alaihissalam juga menggunakan cara yang lembut kepada Fir'aun, terkadang juga beliau menggunakan cara yang tegas. Kurang tegas apa lagi jamaah sekalian Nabi Musa ketika beliau memukul salah seorang dari pengikut Fir'aun dan sudah langsung mati pada saat itu juga dalam ceritanya. Nah, oleh karenanya ini memang adab yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian ketika kita menyampaikan dakwah.
kepada khususnya orang-orang yang memiliki kedudukan, pangkat, jabatan dan seterusnya, maka didakwahi dengan cara yang baik, sampaikan dengan perkataan yang santun dan seterusnya, namun dengan tetap menampakkan kemudian agama Islam. Jangan juga justru kita melakukan mudahana, justru kemudian melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama kita, karena mereka adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang terkemuka di tengah masyarakat. Akhirnya kita menyampaikan perkataan yang lembut dan seterusnya, justru itu menguatkan dan menyetujui kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, ini juga dilarang di dalam agama kita. Terakhir jemaah sekalian, huna tadzakkara as-saqi. Di sini sang pelayan kemudian tiba-tiba ingat, wa qala alladzi naja minhuma ba'da ummati wa dzakara ba'da ummatin ana unabbi'u dan seterusnya. Wa hakadha ma baina yawmin wa lailatin ja'ala Allah ta'ala ru'yal malik sababan fit tamkini li Yusuf alaihissalam. Nah, ini bayangkan jemaah sekalian. Ketika sang pelayan ini tiba-tiba teringat pada saat semua bangsawan dan orang-orang terkemuka itu sudah diam dan tidak bisa menyampaikan takwil terhadap mimpinya sang raja, maka pada saat itu bicara sang pelayan. Di sini sudah bermainlah sunnatullah, bermainlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tiba-tiba teringat, saya ingat ini dari Yusuf itu orangnya hebat menyampaikan takwil. Dia mengetahui masalah takwil mimpi. Maka dia sampaikan, dia meminta izin kepada sang raja dan seterusnya dalam cerita yang tadi kita sampaikan. Maka beliau katakan wa hakadha ma baina yaumin wa lailah, dan seperti inilah hanya kurang dari 1 hari 1 malam saja. Ja'alallahu ta'ala ru'yal malik sababan fit tamkini li Yusuf. Allah menjadikan mimpinya sang raja itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf. Nah, ini kan perpindahan ini. Yang tadinya, bayangkan jemaah sekalian, meskipun sebenarnya sudah ada juga orang-orang, meskipun kita tidak mau bilang Anda ini mirip-mirip cerita hidupnya seperti Nabi Yusuf, ya. Contoh misalnya Bapak Ahok kan, ya Pak Ahok kan sebelumnya apa? Langsung di penjara. Tiba-tiba keluar di penjara langsung jadi apa? Apa itu? Komisaris Pertamina ya? Ya. Jangan sampai ada yang bilang cerita Nabi Yusuf ini. Tapi memang seperti itu jemaah sekalian. Terkadang sebagian orang, sebagian manusia ada yang berada pada fase terendah dalam kehidupannya, beberapa saat kemudian berubah jalan kehidupannya, berubah jalan. Nah, ini tergantung daripada episode yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jemaah sekalian, sebagian episode kehidupan kita itu memang berada pada titik yang paling rendah karena memang Allah SWT mau mempersiapkan kita untuk apa? Memasuki fase dan titik yang paling tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, ini lagi-lagi saya sampaikan jemaah sekalian, dosa, maksiat itu jemaah sekalian dilihat dari 2 sisi, harus dilihat dari 2 sisi. Nah, kalau dilihat dosa itu dilihat dari 1 sisi saja, salah itu kalau kita bilang dosa dilihat dari satu sisi saja. Kalau kita bilang bahwa dosa itu dari sisi zatnya, kalau dilihat dari 1 sisi, jemaah sekalian, dan kita mengatakan dosa itu dibenci oleh Allah, maka keliru ini. Dosa itu harus dilihat dari 2 sisi. Dari sisi mana? Yang pertama, dari sisi zatnya dosa itu, maka dia adalah sesuatu yang dibenci. Bahkan kita harus bala dari orang yang melakukan perbuatan dosa. Dari perbuatan dosa itu kita harus barok dan seterusnya. Kita harus barok dan sebagainya. Namun jemaah sekalian, dilihat dari sisi yang lain, dosa itu dipandang dari sisi yang lainnya. Bahwasanya ketika seseorang itu berhasil mensikapi dosa dan maksiat dengan cara yang terbaik, maka justru itulah sebab kita apa? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, ini hikmah. Kita pindah ini karena saya suka pindah-pindah ceramah. Jadi ini kita pindah jemaah sekalian dari surah Yusuf alaihissalam. Kita berpindah ke surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah ceritakan tentang kisahnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya. Ini kan ceritanya konteksnya berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam. Karena memang ayat-ayat yang datang setelahnya berbicara tentang Nabi Adam. Tapi mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa ini maksudnya khalifah di sini adalah semua manusia. Mau mereka muslim, kafir, mukmin, munafik dan seterusnya, semuanya masuk dalam kategori khalifah. Karena mana khalifah? Alladzi yakhlufu ba'duhum an ba'din, yaitu orang-orang manusia yang saling bergantian antara satu dengan yang lain. Itu maknanya khalifah. Nah, pelajarannya jemaah sekalian, apa pelajarannya? Apa tadabburnya ini? Ayat ke-30 sampai beberapa ayat setelahnya
Allah SWT ceritakan kepada kita dua perbuatannya Nabi Adam alaihissalam. Dua perbuatan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang pertama? Apa kata Allah SWT? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah SWT mengajarkan semua nama makhluknya kepada Nabi Adam. Itu artinya hikmahnya apa? Bahwa Nabi Adam dan semua anak cucu keturunannya adalah makhluk yang bisa belajar. Makanya ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam yang kedua setelah Allah masukkan ke dalam surga? Apa yang diceritakan? Apakah diceritakan Nabi Adam makan, minum, hubungan badan suami istri? Tidak kan? Tidak diceritakan itu. Yang diceritakan apa? Fa'azallahum asyaitanu anha. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam di dalam surga? Berbuat dosa. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Kenapa Allah menceritakan Nabi Adam itu makhluk yang pembelajar, setelah itu dia berbuat dosa? Supaya menjadi hikmah bagi kita bahwasanya manusia itu seharusnya ketika mereka berbuat dosa, harusnya mereka belajar dari perbuatan dosa itu. Kalau kita berbuat dosa, karena ini sudah tabiat kita jemaah sekalian. Sudah tabiat kita, sudah sunnatullah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah memang ada potensi dalam diri kita, ini ada potensi. Otak ini terbagi dua. Otak untuk berbuat kebaikan dan otak untuk berbuat sudah ada itu, sudah menjadi fitrah jemaah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Namun kalau kita berhasil memanfaatkan potensi fujurah di situ untuk berbuat kefajiran, berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, maka disitulah letak kemuliaan kita dibandingkan para malaikat. Nah, kalau seandainya Allah SWT, mungkin ada yang bilang, Ustaz, kenapa kita tidak diberikan potensi berbuat baik saja? Bagus begitu ya? Bagus. Artinya kita cuma berbuat baik saja. Kita tidak tahu bagaimana caranya berbuat dosa. Kalau seperti itu jamaah sekalian, kira-kira apa kata malaikat? Kira-kira apa kata malaikat ketika Allah mengatakan qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah? Malaikat mungkin akan mengatakan, "Lah barang sama sih, kenapa harus disampaikan kepada kami?" Iya kan? Malaikat itu kan tidak ada potensi berbuat dosa. Mereka cuma punya potensi berbuat kebaikan. Kalau seandainya Allah, saya akan menciptakan Adam dan saya akan menciptakan semua anak keturunan Adam alaihissalam dan semuanya hanya akan memiliki potensi untuk berbuat kebaikan. Terus apa bedanya dengan malaikat? Justru karena kita punya potensi berbuat keburukan, maka itulah sebabnya mengapa Allah memuliakan manusia dibandingkan dengan para malaikat. Jadi kita bisa belajar. Kita berbuat dosa, berbuat maksiat dan kesalahan, namun setelah itu kita bisa belajar, kita bisa bertaubat kepada Allah, dan kita bisa memperbaiki diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.